Shalom, nama gue Zita. Untuk ngomongin cinta Tuhan dan perjalanan gue buat ngomong Tuhan itu baik, butuh bertahun-tahun. Jadi gue lahir dalam keadaan broken. Nyokap bokap gue udah pisah. Dari masih gue lahir, gue udah gak dipengenin mama gue. Dan saat itu keadaan finansial di keluarga bokap gue gak baik. Oma lagi baru bangkrut. Oma punya usaha peternakan. Dan baru aja bangkrut. Dan ya udah bangkrut gak punya apa-apa. Tapi lahirlah gue di saat timing itu. Dan bokap gue cuma mikirin gue. Dia pengen pertahanin gue. Dia nangis-nangis ke Oma untuk pertahanin gue. Untuk pertahanin gue, bapak gue terbang ke Taiwan, dia kerja di negeri orang. Jadi dari sejak gue lahir, gue gak pernah ngerasain gimana itu perhatian dari mama, gimana itu perhatian dari papa. Jadi mau gak mau juga Oma yang besarin gue. Oma orangnya kurang berpendidikan. Oma juga lahir, ya biasalah orang zaman dulu gitu. Gak bisa didik anak-anak yang benar. Dikit salah dipukul. Gak ada kasih sayang yang benar-benar utuh. Dan gue lahir sebagai anak tunggal yang tinggal di satu rumah bareng-bareng sama beberapa keluarga. Ada 2 keluarga adik dari oma gue. Meskipun tinggal bareng, namanya anak tunggal gak benar-benar ngerasa relate gitu. Jadi tumbuh aja dan ngerasa kesepian. Makin gue gede, SD, gue cari perhatian kesana kesini. Gue pengen punya banyak temen dan gue pengen hati gue penuh dengan cinta. Karena gue ngerasa dari dulu gak ada gitu. Dari masih kecil sampai gue SD, tiap kali tamasya, karena oma gue orang zaman dulu yang gak gitu bisa didik anak. Tiap kali gue tamasya sendirian. Gue suka dititipin ke yang tukang bersih-bersih sekolah. Di saat teman-teman gue pergi tamasya ajak orang tua, gue sendirian. Dan makin gede gue terus cari cinta yang bisa penuhin hati gue. Gue bergaul sama sahabat-sahabat gue, tapi gue juga deket sama orang tua mereka. Karena di dalam diri gue, hal itu gak ada di dalam diri gue. Gue mencari itu. Jadi gue deket sama orang tua sahabat-sahabat gue. SMP mulai kenal yang namanya cinta. Ya biasalah cinta-cinta bocah-bocahan. Mulai pacaran. Gue cari cowok yang bener-bener ngerasa bisa sayangin gue utuh gitu. Tapi entah kenapa kok gue ngerasa selalu ada yang kurang. Terus putus. Gue cari lagi. Itu berjalan terus sampai gue SMA. Kalaupun gue gak pacaran pasti gue cari temen cowok yang bisa gantiin sosok papa gue. Tapi kemanapun gue pergi, gak ada yang bisa penuhin hati gue. Sampai gue nemu satu cowok di kuliahan. Gue pacaran. Gue pikir gue bisa serius sama dia. Gue kasih seluruh hidup gue. Gue kasih semua-muanya buat dia. Sampai sejak gue ketemu sama dia, gue udah gak misal lagi. Tapi ada satu titik di mana dia tuh tahu background gue. Gue anak broken, hidup gue hancur. Gue nyari kasih sayang di mana-mana. Dia bilang sama gue kayak gini. Coba deh kamu ikut persekutuan doa. Dia ada retret di mana retret itu tuh bisa nyembuhin kekosongan hati gue. Tapi dia yang ngomong kayak gitu, dia juga yang ninggalin gue. Dia juga yang bikin hidup gue hancur. Mungkin orang lain pikir, apa sih dia putusin gue sampai kayak orang gila gitu. Kehilangan sampai sebegitunya. Tapi mungkin cuma ini yang dimengerti anak-anak broken home yang kurang kasih sayang. Yang terus cari perhatian, yang terus kesana kesini untuk cari pemenuhan diri, pemenuhan hati. Karena gue udah kasih semua-muanya tapi dia tinggalin gue gitu aja.
yang gue kira gue udah serius sama dia. Gue udah mau mati berkali-kali. Gue cari cara gimana ya bunuh diri. Dan di saat gue putus tuh itu lagi trendingnya film 13 Reasons Why. Yang gimana dia tuh bunuh diri siletin tangan. Sampai gue tuh pikir apa gue siletin tangan di WC. Tapi nanti Oma shock gak ya? Terus sakit gak ya? Gue cari cara lain gitu. Apa gue lompat ya? Biar sekali lompat udah gak ada. Gue gak usah mikirin sakitnya. Dan gue gak mikirin orang di sekitar gue gitu. Berkali-kali gue cari cara. Sampai akhirnya gue udah gak ngerti lagi lah. Ada satu titik di mana hal ini tuh menyentuh hati gue. Tiba-tiba gue kepikiran untuk datang ke biara. Gue ketemu suster, gue cerita dan gue berdoa. Setelah pulang dari rumah suster keadaan gue gak membaik. Tapi entah kenapa dorongan panggilan Tuhan tuh makin kuat. Pulang dari biara gue ketemu suster, kesentilah hati gue. Tiba-tiba gue keinget kata mantan gue. Gue mau coba ikut persekutuan doa. Dimana ada retret yang bisa nyembuhin gue. Gue pengen sembuh. Gue pengen bisa ngampunin mantan gue yang udah putusin gue gitu aja. Dulu pacaran gue toksik makanya dia tinggalin gue. Dulu gue kasar. Dulu gue bukan pribadi yang dipengenin yang layak disayang. Di rumah juga gue gak membawa kedamaian. Di rumah gue sama Oma pun sering berantem. Sampai akhirnya di satu momen ada itu retret dan persekutuan doa gue daftar. Dan gue gak nyangka dari awal gue ikut itu retret. Sorry itu seminar ya. Jadi dia tuh sistemnya pulang hari. Dan gue ikut seminar itu pulang. Jadi 1 hari nanti pulang. Dan awalnya gue fokusnya sama gue pengen sembuh. Gue pengen ngampunin keadaan gue. Gue pengen sembuh dari kesepian ini. Gue pengen bisa ngampunin mantan gue. Fokus gue cuma 2 itu. Sampai akhirnya di satu momen acara pencurahan Roh Kudus. Bertahun-tahun ini yang gue cari. Gak ada satupun bisa penuhin hati gue. Tapi Tuhan sentuh hati gue saat itu juga. Di saat gue ngerasa gue gak layak. Di saat gue ngerasa gue gak pantas lagi untuk disayang. Gak ada yang bisa terima gue. Gak ada yang mampu. Gak ada kapasitas yang sanggup. Gue hancur banget. Tapi Tuhan tangkap gue. Tuhan peluk gue saat itu. Dan Tuhan bilang, gue gak mandang itu semua. Gue cuma pengen lu ada bersama dengan gue. Gue sayang banget sama lu. Dan di situ pertama kalinya gue ngerasain Tuhan benar-benar cinta sama gue. Di luar dari teori yang selama ini gue pelajarin. Yang gue sendiri akhirnya bisa alamin, gue benar-benar ini yang gue cari gitu. Sejak pulang dari retret itu, gak langsung hidup gue diubah. Di tahun itu papa gue pulang dari negara orang. Dan itu bukan hal yang gampang untuk gue terima. Bertahun-tahun gak bareng. Bertahun-tahun dia ngatur hidup gue lewat video call. Dan gue ngerasa itu gak ya ngapain gitu. Lu gak ada di hidup gue tapi lu ngatur-ngatur gue. Tapi ketika dia pulang dari retret itu, dari seminar itu, gue peluk dia. Gue minta maaf sama dia. Dan itu bukan gue sendiri yang ngelakuin karena gue gak mampu. Tapi karena Tuhan yang sayang sama gue, Tuhan yang pengen gue gak nyimpen luka ini. Tuhan pengen gue sama papa bisa saling mengasihi. Dan gak langsung pulang dari seminar itu gue jadi orang seperti sekarang. Tuhan berkali-kali pulihin gue. Dia membuat gue bertumbuh di dalam komunitas. Dia bentuk gue semakin lebih lagi dari yang sebelumnya gue pemarah. Gue gak bawa kedamaian di rumah. Tapi hari demi hari Tuhan ubahin hidup gue. Gue jadi pribadi yang lebih sabar. Gue jadi pribadi yang lebih ceria.
Dan keadaan di rumah gue juga jauh lebih damai, dimana yang dulu gue gak bisa tinggal di rumah. Gue jadi kangen rumah. Tiap kali gue keluar pergi sama teman-teman pengen cepet pulang ke rumah. Dan itu semua karena karya tangan Tuhan di dalam hidup gue. Buat kalian yang ngerasa broken home lah, hidup kalian hancur, kalian kurang kasih sayang orang tua, kalian cari pelampiasan kemanapun, kalian cari perhatian, jawaban kalian cuma satu. Jawaban kalian adalah Tuhan. Tuhan yang mampu penuhin hidup kalian. Jawabannya hanya Tuhan. Tuhan yang mampu memenuhi hati kalian. Sungguh Kau Bapa yang mengasihi kami, sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan, namun Kau Allah tak pernah sekali-kali pun membuang kami. Kau sungguh karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Engkaulah harta yang terbesar bagi kami, Tuhan. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya
sia-sia.